Salah satu cara mengekspresikan kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan bersalawat. Bahkan, Allah Ta'ala memerintahkan secara langsung agar senantiasa bersalawat kepada Rasulullah ini, seperti dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi, wahai orang-orang mukmin, bersalawatlah kamu semua untuk Nabi dan beri salamlah olehmu kepadanya dengan sebenar-benarnya. Quran Surah Al-Ahzab 56. Lalu kapan waktu yang tepat untuk bersalawat ini? Ternyata ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan bahkan diharuskan kita membaca solawat atas Nabi Muhammad SAW. Berikut waktu-waktu yang dianjurkan membaca solawat tersebut. 1. Sesudah azan. Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar muazin orang yang azan, melantunkan azan, sambutlah ucapannya. Sesudah menyambut azan, maka bersalawatlah kamu untukku. Hadis riwayat Muslim. 2. Ketika hendak keluar dan memasuki masjid. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia membaca salam kepadaku, membaca solawat dan salam. Selepas itu hendaklah ia membaca, Allahumma ftah li abwaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah untukku segala pintu rahmatmu. Dan apabila ia hendak keluar, hendaklah ia membaca, sesudah bersalawat, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon kepadamu limpahan rahmatmu. 3. Sesudah membaca tasyahud akhir. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kamu bertasyahud di dalam salat maka hendaklah ia mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sholaita wa barakta wa tarahmata ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 4. Membaca solawat di dalam solat jenazah. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Musnad menjelaskan, sunnah Nabi di dalam salat jenazah ialah, diawali dengan bertakbir, selepas itu membaca Al-Fatihah tanpa mengeraskan suara, kemudian setelah takbir kedua membaca solawat, setelah takbir ketiga membaca doa dengan sepenuh keikhlasan untuk jenazah itu. Dalam salat jenazah tidak dibacakan surat ayat-ayat Al-Quran. Sesudah itu bertakbir dan memberi salam dengan suara yang tidak dikeraskan. 5. Membaca solawat di antara takbir-takbir salat Id. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir berkata, bahwa pada suatu hari sebelum Id, Al-Walid ibn Uqbah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, Id telah dekat, maka bagaimana tata cara kami bertakbir di dalamnya? Yakni, di dalam salat Id. Ibnu Mas'ud menjawab, mula-mula bertakbir ihramlah. Sesudah itu memuji tahmid, lalu bertakbir lagi dan membaca apa yang diterangkan oleh Nabi, yakni memuji, bersalawat dan berdoa memohon ampunan kepada Allah. 6. Di permulaan doa dan akhirnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa berhenti di antara langit dan bumi, tidak akan pernah naik barang sedikit pun sehingga kamu bersalawat kepada nabimu. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Ketika hendak memulai suatu urusan penting dan berharga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, tiap-tiap urusan penting dan berharga yang tidak dimulai dengan hamdalah dan solawat, maka urusan itu menjadi hilang berkahnya. Hadis riwayat Ar-Rahawi, Al-Jami. 8. Tiap-tiap waktu pagi dan petang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku waktu pagi 10 kali, waktu petang 10 kali, maka ia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabari. 9. Membaca solawat ketika mendengar nama Rasulullah disebut. Rasulullah bersabda, orang yang paling kikir adalah orang yang tidak mau bersalawat ketika orang menyebut namaku di sisinya. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu alam.